Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi lembaga-lembaga negara. Selamat menonton. Apa sih lembaga negara itu? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang bertugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan beberapa bentuk dalam lembaga yang ada di dalam lembaga negara. Yang pertama, itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan sekarang kelompok saya akan menerangkan tentang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Tugas dan wewenang MPR adalah yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dalam pasal 3 ayat 1. Dan yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden dalam pasal 3 ayat 2. Dan yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 3. Dan yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal ini terjadi kekosongan wakil presiden dalam pasal 8 ayat 2. Dan yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dalam pasal ayat 8 ayat 3. Yang kedua yaitu presiden. Presiden dalam lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pasal 4 sampai pasal 17. Nah, pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki beberapa kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua, yaitu kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara mempunyai beberapa tugas pokoknya pula, yaitu yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Itu terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar.
Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Itu terdapat dalam pasal 11. Nah, yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Itu terdapat dalam pasal 12. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Terdapat dalam pasal 13. Yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dan memperhatikan pertimbangan MA. Terdapat dalam pasal 14 ayat 1. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu terdapat dalam pasal 14 ayat 2. Yang ketujuh, memberi gelar tanda jasa, tanda kehormatan, dan lainnya. Terdapat di dalam pasal 15. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen yaitu yang pertama, mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada DPR. Itu terdapat dalam pasal 5 ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Itu terdapat dalam pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Itu terdapat dalam pasal 17. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Terdapat dalam pasal 20 ayat 2. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terdapat dalam pasal 23 ayat 2. Jabatan presiden dan wakil presiden adalah selama 5 tahun, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara ringkas, tata cara pemberhentian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Yang ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Yang keempat, MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai wewenangnya. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut dengan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Anggota DPR sesuai dengan UUD adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan DPR adalah 5 tahun. DPR bersidangnya paling sedikit sekali dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Fungsi legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh Presiden. Sementara itu, pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu A. Hak interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintahan dalam menjalankan perintah. B. Hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan hukum. C. Hak mengeluarkan pendapat,
ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul serta hak imunitas. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi di daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil renovasi sistem pemerintahan adalah di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui umum anggota DPD. Setiap provinsi jumlah sama dan jumlah seluruh DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Saat jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat di tinggal ibu kota negara RI. UU No 17 tahun 2014. Wassalamualaikum. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan pada pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.